Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini adalah video pertama. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada salah kurang kata gitu. Nah, di sini saya Meda Fadia Hidayat, saya adalah salah satu dosen ilmu administrasi negara. Nah, di sini kenapa saya merekam video ini? Yang pertama adalah saya itu tipe yang suka baca. Tapi ketika membaca, otomatis itu akan masuk ke dalam pikiran. Nah, bagaimana cara mengeluarkan apa yang sudah saya baca itu adalah PR bagi saya. Karena kalau misalkan menumpuk terus-menerus, nanti akan merusak otak kita. Maka dari itu, di sini saya akan berbagi ilmu ke teman-teman terkait keilmuan ilmu administrasi publik. Nah, di sini kita akan bahas nih terkait collaborative governance. Nah, collaborative governance ini yang sering kali digunakan untuk penelitian itu adalah collaborative governance pilih Ansel and Guess. Nah, di Ansel and Guess ini dia sudah menelitinya itu sudah lama Pol. Kalau sekarang itu tahun 2025, dia menelitinya tahun 2007. Lama ya, berarti sudah hampir 20 tahun ya. Nah, isinya seperti apa sih Ibu? Kenapa sih harus membahas terkait collaborative governance gitu? Nah, kalau kita menelisik lebih dalam, kenapa sih Ansel and Guess itu pengen collaborative governance? Dia berpendapat bahwa argumentasinya yang utama adalah sudah banyak ini penelitian terkait collaborative governance. Tapi dia hanya spesifik tertentu saja. Makanya ada makna spesies. Artinya kasusnya kecil-kecil, tapi tidak secara menyeluruh seperti itu. Maksudnya secara menyeluruh itu seperti apa? Tidak secara umum. Secara umum itu kayak gini. Loh, theoretical framework yang harusnya digunakan collaborative governance itu secara umum seperti apa? Nah, disinilah karena ada celah gap penelitian ini, Ansel and Guess ngomong, maka dari itu kita ingin meneliti 137 artikel. Jadi dia baca satu persatu, kemudian dia merangkum dari 137 artikel itu seperti apa theoretical Ansel and Guess. Oke, pertama ya kita akan bahas terkait makna governance itu sendiri. Nah, kalau kita lihat bahwa dalam makna governance itu sendiri itu ada Stoker. Nah, Stoker ini dia ngomong bahwa as a baseline definition, it can be taken that governance refers to the rules and form that guide collective decision making. That the focus is on decision making in the collective implies that governance is not about one individual making a decision, but rather about group of individual or organization or system of organization making decision. Dia ngomong bahwa kalau kita ngomong governance itu yang pertama itu adalah rule, peraturan, dan kemudian yang kedua itu adalah bentuk, di mana digunakan untuk pedoman dalam pembuatan keputusan yang dilaksanakan secara kolektif. Maksudnya secara kolektif itu seperti apa? Jadi kayak gini, dalam suatu grup, kemudian itu ada rapat, tidak hanya satu aja yang mengambil keputusan, tapi seluruhnya. Tidak hanya satu individual, tapi seluruh grup itu yang mengambil keputusan. Itulah yang membedakan government to governance. Kalau government itu sudah jelas, government stakeholdernya adalah satu. Governance itu lebih dari satu. Makanya kalau di grup dia kolektif. Kalau government ya berarti pemerintah toh gitu. Oke, paham ya definisi terkait government? Oke, selanjutnya apa sih kalau kita sudah tahu nih definisi governance, terus collaborative governance itu seperti apa sih? Nah, kalau collaborative governance itu
hampir sama, kita tinggal nambahin apa, ada makna stakeholder ya. Stakeholdernya siapa? State itu siapa? Negara. Kemudian non-state berarti stakeholder non negara dan masyarakat. Oke, sudah masuk ya. Nah, yang kedua ada makna formalitas. Jadi, apapun yang dilaksanakan collaborative governance itu prosesnya formal kabeh. Kalau governance itu bisa formal dan informal. Tapi kalau collaborative governance itu formal. Terus yang ketiga itu diinisiasi oleh siapa? State atau negara. Siapa? Public agency. Siapa itu public agency? Ada yang namanya pemerintah, legislatif, eksekutif, yudikatif, kemudian birokrat atau birokrasi, kemudian pemerintah daerah, dan seterusnya. Nah, dia yang menginisiasi untuk menjalankan collaborative governance. Nah, kemudian diingat lagi bahwa governance itu adalah collective making decision. Jadi kalau kita kolektif itu bersama-sama, nah tapi kita juga ada makna konsensus. Tidak hanya bersama-sama, tapi sudah disepakati bersama. Bedakan makna kolektif dan makna konsensus. Nah, kemudian yang keempat nih. Yang selanjutnya nih. Kita kalau ngomongin collaborative governance itu pasti kita akan bahas apa aja sih isunya. Yang pertama itu adalah kebijakan publik. Yang kedua adalah isu publik. Maka dari itu kalau teman-teman baca bukunya Public Administration terkait bagaimana pembentukan governance, dia dibentuk oleh teori besar. 2 teori besar. Apa itu 2 teori besar? Yang pertama adalah kebijakan publik, dan yang kedua itu adalah manajemen. Di mana manajemen ini emaknya itu ekonomi. Nah, kebijakan publik emaknya itu adalah politik. Nah, kembali lagi ke collaborative governance. Nah, lucunya ya, padahal nggak lucu-lucu banget ya. Lucunya collaborative governance ini punya sinonim, dan sinonimnya itu banyak, Pong. Sinonimnya apa aja? Nah, ternyata yang pertama adalah corporation. Nah, kalau kita melihat bahwa collaborative governance itu sinonimnya adalah corporation, apakah sama? Pertanyaannya ya, apakah sama atau beda? Ternyata dia sama, tapi ada perbedaan. Loh, perbedaannya di mana, Bu Bos? Nah, Bu Kos, kan kok enak ya dipanggil Bu Bos atau Bu Kos gitu. Perbedaannya adalah kita lihat dulu stakeholder yang masuk ke dalam collaborative governance. Ternyata stakeholder yang masuk ke dalam collaborative governance di makna corporation itu punya perbedaan power. Jadi powernya itu tidak seimbang, tidak sama. Memang siapa aja stakeholdernya? Yang pertama adalah state, negara. Yang kedua adalah kapital, pemilik kapital. Dan yang terakhir adalah buruh. Kalau kita ngomongin dari kapital, dari state, dari buruh, apakah ini powernya sama? Jawabannya tidak. Apakah modalnya sama? Jawabannya juga tidak. Terus gimana? Nah, kalau begitu bagaimana forumnya? Saya akan bisa bilang bisa jadi yang terkuat, yang menang dalam suatu forum. Bukan hasil konsensus atau kolektif, tapi yaitu ada makna otoriter. Itu adalah corporation. Minusnya di situ. Nah, selanjutnya sinonim dari collaborative governance apa, Bu?
yaitu policy network. Apa itu policy network? Kita ngomongnya adalah jaringan kebijakan. Berarti kalau kita ngomongin jaringan kebijakan, kita akan ngomongin bahwa collaborative governance itu pengambilan suatu kebijakan. Nah, di sini maknanya adalah yang pertama, teman-teman harus ingat formal. Yang kedua adalah kolektif. Yang ketiga adalah konsensus. Kolektif itu bersama-sama, konsensus itu adalah kesepakatan bersama. Dan itu dilaksanakan secara formal. Kenapa? Karena nanti kebijakannya adalah untuk masyarakat. Itu adalah sinonim yang kedua, itu policy network. Tadi ayo masih ingatkah? Yang pertama itu apa? Betul, corporation. Yang kedua adalah policy network. Dan yang terakhir itu adalah seringkali ini perdebatan PPP, Public Private Partnership, sama CG. Nah, di dua ini apakah sama atau beda? Ternyata kalau kita melihat CG sama PPP itu beda loh. Bedanya dari mana, Bu? Saya masih belum paham. Oke. Kalau PPP ya Public Private Partnership, pemerintah itu sudah merencanakan programnya, jadi sudah sampai teknis, tinggal implementasinya dilaksanakan bersama-sama. Tapi kalau CG ya collaborative governance itu beda. CG itu lebih kepada dia mulai dari awal. Dari awal itu apa? Nyantol kene ning pengambilan keputusan. Lah, maksudnya nyantol kene ning pengambilan keputusan itu seperti apa? Nah, seperti ini teman-teman. Jadi non-state atau istilahnya stakeholder yang bukan negara, kemudian stakeholder negara dan stakeholder masyarakat itu berkumpul, di mana dia mulai dari penyusunan kebutuhan. Sakjane daerah iki kebutuhannya apa sih? Dan kemudian sakjane dari penyusunan kebutuhan ini bagaimana nih nanti programnya. Jadi dia nggak serta-merta bergantung programnya yang dihasilkan oleh pemerintah, tapi dia juga ikut serta mulai dari pengambilan keputusan, identifikasi masalah, hingga sampai perencanaan program dan implementasi hingga evaluasi. Nah, sepertinya itu dulu ya. Ini adalah, kalau Ibu bilang, ini adalah hasil diskusi collaborative governance dari yang sudah dilaksanakan dari DAC dan kemudian dengan saya kemarin. Jadi mungkin ini bisa membantu teman-teman, terutama ilmu administrasi publik, kalau misalkan masih belum paham terkait collaborative governance. Next, nanti kita akan ngomongin collaborative governance, bagaimana proses dari awal sampai akhir. Bye-bye.